Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ya, bersyukur kita masih bisa dipertemukan pada saat ini meskipun dalam bentuk online dan jemaat yang hadir di sini. Dan saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memasuki prosesi pelayan Gereja Reformasi Indonesia memasuki ruang ibadah. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita mengambil waktu secara pribadi untuk bersaat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki hadirat Tuhan yang kudus pada saat ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini hanyalah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Beribadahlah kepadanya dengan segenap hati. Salam bagimu sekalian yang dipanggil dan diberkatinya. Amin. Mari kita datang menyembah Dia. Mari kita datang meninggikan Dia, memuji Dia, Sang Allah yang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang
kasih Tuhan, kami datang menyembah nama-Mu yang kudus Tuhan. Hari ini kami datang untuk diingatkan kembali, Kristus mati untuk kami. Terima kasih Tuhan, kami diundang di dalam perjamuan kudus. Terima kasih Roh Kudus yang boleh menetap di hati kami. Setiap kami orang yang percaya, memimpin dan menuntun hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Begitu mahal darah yang dicurahkan hanya untuk menebus dosa kita. Tapi sudahkah di sepanjang hidup kita memuliakan Tuhan? Atau kita hidup mencari kemuliaan bagi diri sendiri? Sudahkah di sepanjang kehidupan kita memuji Tuhan? Atau ternyata kita hanya mencari pujian bagi diri kita sendiri? Sudahkah di sepanjang hidup kita mencari apa kehendak Tuhan? Atau ternyata selama ini kita hanya mencari dan mengejar kehendak kita sendiri? Biarlah pujian ini terus boleh mengingatkan kita. Begitu mahal darah yang diberikan kepada kita. Dan biarlah jangan disia-siakan pengorbanannya. Sehingga hidup kita berkenan di hadapannya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Katakan terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kita boleh mengambil sikap berlutut. Biarlah pada saat ini kita boleh merendahkan diri kita di hadapannya. Mengambil posisi untuk berlutut. Mengakui setiap dosa dan kesalahan kita di sepanjang hari kita. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Begitu mahal darah yang dikorbankan untuk kita. Namun sungguhkah kita sudah hidup menyenangkan hati, menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan-Nya? Ampuni kami Tuhan, jika hidup kami masih jauh daripada-Mu. Kami masih mengejar seluruh kesenangan-kesenangan dunia.
ubah kami Tuhan. Sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi Engkau melayakkan kami, Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak-Mu. Semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, Engkau memanggil kami. Sungguh jiwa kami tercela di hadapan-Mu. Bersihkan kami Tuhan. Terimalah doa kami Tuhan. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Terimalah doa kami Tuhan, hanya Engkau yang tahu mengetahui setiap kedalaman isi hati kami. Sucikan kami Tuhan. Amin. Saudara jemaat sekalian, bangkit berdiri kembali. Kita angkat pujian ini. Terlalu besar kasih-Mu Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Katakan Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kau segalanya di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu menjadi bagian di dalam hidup kami. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Terima kasih Tuhan. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakanlah Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau.
menjadi seruan hati kita, doa kita, kerinduan kita. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Biarlah mengasihi Tuhan kita, memuliakan Tuhan kita, sungguh menjadi kerinduan di sepanjang hidup kita. Amin. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini, melayani, bukan untuk dilayani yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Netson. Mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang disampaikan sungguh dapat bertumbuh di dalam hidup kita. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tidak ada yang tak mungkin ketika Dia sudah berfirman dan berkata. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan
Bapa di surga, kami datang mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kebaikan-Mu semata, kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pada saat ini. Dan kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Menaikkan pujian bagi Allah dan mempersiapkan hati untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong setiap kami yang pada hari ini beribadah kepada Tuhan dimanapun kami berada. Di dalam berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami, Allah menyapa kami dengan kebenaran firman Tuhan untuk menguatkan kami dan meneguhkan kami, menghibur kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirman-Lah kepada kami, hamba-Mu hanya alat di dalam tangan Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Karena itu apa yang telah dipersiapkannya, biarlah Allah sendiri yang memberkati sehingga setiap kami boleh diberkati oleh kebenaran firman Allah, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di Minggu Kudus hari ini kita memasuki bulan Agustus. Ya, hari pertama di bulan Agustus. Kalaupun Tuhan memperkenankan kita menginjak bulan Agustus, sudah setahun lebih pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia. Dan kita tetap diberikan satu penghiburan, kekuatan, pengharapan oleh Tuhan. Oleh sebab itu mari bersama kita akan merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam perjamuan kudus pada Minggu Kudus hari ini. Yang terambil dari Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan ini untuk kita, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan baik yang di Alkitab maupun di layar. Demikian sabda Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu, yang sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Jawab mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberi. Karena itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu marahlah 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat yang ke-28 saya kembali baca untuk kita. Sama seperti anak manusia datang untuk dilayani,
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melayani dan dilayani memang menjadi suatu pergumulan kehidupan dan itu sangat dekat di dalam kehidupan kita hari lepas hari di dalam berbagai lembaga, baik itu lembaga kepemerintahan, lembaga swasta, dan bahkan di dalam gereja, di dalam lembaga agama. Maka kita seringkali mendengar istilah yang namanya melayani, yang namanya dilayani. Kalau mau jujur, sebetulnya kita ingin yang mana? Ingin melayani atau ingin dilayani? Kalau kita ingin melayani, kenapa kita ingin melayani? Kalau kita ingin dilayani, kenapa kita ingin dilayani? Ya, apalagi kalau kita mendengar istilah kata melayani, kata pelayan, itu bukan sesuatu yang enak untuk didengar. Ya, sekarang sih gampang ya, enak kita mendengarnya. Coba kalau kita pergi ke salah satu rumah makan atau ke salah satu warung, kita lebih cenderung memanggil mereka Mbak atau Mas, Kakak, Abang, ketimbang memanggil mereka pelayan. Kenapa? Karena memang notabene-nya bahwa pelayan atau melayani itu sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman. Sesuatu yang sebetulnya dianggap kelas menengah ke bawah. Tetapi ketika kita melihat satu bagian yang dituliskan oleh Rasul Matius dalam bacaan kita tadi, kita memang mendapatkan bahwa rasul-rasul itu atau ke-12 murid, karena masih ada Yudas ya, ke-12 murid itu sebetulnya mereka pun tidak ingin menjadi orang yang melayani. Mereka adalah orang yang ingin dilayani, sehingga apa yang menjadi latar belakang dari satu perkataan Tuhan Yesus ketika dia mengatakan di dalam ayat yang ke-28 bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ketika kita melihat satu gambaran ucapan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid dan juga kepada orang percaya, kepada kita, maka kita mendapatkan alasan kenapa munculnya satu kalimat yang Yesus sampaikan. Pertama, bahwa kita mendapatkan adanya satu permintaan seorang ibu dari Yakobus dan Yohanes, istri dari Zebedius yang datang kepada Yesus, yang datang menemui Yesus, lalu meminta kepada Yesus, Yesus, kalau engkau jadi raja, tempatkan ya anakku yang satu di sebelah kirimu, yang satu di sebelah kananmu. Ya. Yang satu di sebelah kirimu, yang satu di sebelah kananmu. Dengan demikian maka mereka berdua, saudara ini mendapatkan satu posisi yang istimewa di hadapan Yesus, di kerajaan yang Yesus akan pimpin. Sebelah kiri, sebelah kanan menggambarkan bagaimana orang kepercayaan bagi sang raja, bukan? Ini adalah prinsip yang sebetulnya dunia miliki. Permintaan yang disampaikan oleh seorang ibu bernama Salome ini memberitahukan kepada kita bahwa anaknya mesti mendapatkan satu posisi yang istimewa, mesti mendapatkan satu posisi yang terhormat, mesti mendapatkan satu pelayanan, bukan memberikan satu pelayanan. Mereka mesti harus menjadi orang yang dikagumi, dihormati, disanjung, disembah. Kenapa? Karena memang mereka memperhatikan pola kehidupan keagamaan Yahudi pada waktu itu. Sekaligus juga mempelajari bagaimana kehidupan kepemerintahan kerajaan Romawi yang sedang berkuasa atas orang Yahudi. Sehingga bagi mereka wah enak juga ini. Kalau menjadi wakil raja gitu ya, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kalau kita memperhatikan bahwa permintaan ini beberapa penafsir menggambarkan ini suatu permintaan yang bodoh. Permintaan yang tidak tahu diri. Permintaan yang sebetulnya satu penghinaan yang dilakukan oleh seorang ibu bagi anak-anaknya. Memang Injil Markus mencatat bahwa Yakobus dan Yohanes lah yang datang dan meminta kepada Yesus.
Kenapa mereka meminta atau kenapa ibunya meminta? Barangkali ya karena ibunya dekat atau masih kolega dengan Maria, ibu Yesus, sehingga ya udah masih ada nih kerabat nih. Tempatkan dong anakku di posisi yang istimewa. Di perusahaanmu misalnya, di kerjaanmu. Tetapi ada hal yang sangat menarik bahwa kenapa hal itu diminta, karena memang di dalam pasal-pasal sebelumnya, pasal yang ke-18, Yesus juga sudah mengungkapkan tentang bagaimana orang ya yang duduk atau yang besar dalam kerajaan surga ketika para murid bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil untuk memberikan satu gambaran kepada para murid. Lalu Yesus memberitahukan bahwa barang siapa tidak bertobat dan tidak menjadi salah satu seperti dari anak kecil ini, maka ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ibu bapak saudara, kalau kita memperhatikan bagian ini, maka sebetulnya apa yang diinginkan oleh ibu Yakobus dan Yohanes ini sebetulnya itu juga yang kita inginkan, bukan? Dalam pekerjaan kita inginlah posisi yang terhormat. Siapa sih yang gak mau jadi manajer? Kalau bisa gitu ya. Tikung sana, tikung sini misalnya. Walaupun tidak semua. Ya udah, lobby sana, lobby sini. Ya, lobby kepimpinannya dan sebagainya. Tempatkan dan beri posisi yang terbaik. Ya. Nah itulah yang salah satu mengapa satu perkataan atau ucapan Yesus bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Hal yang kedua yang diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika memberitahukan kepada kita dari apa yang kita baca, bahwa apa yang disampaikan oleh ibu Yakobus dan Yohanes ini memicu satu pergumulan, ya, kekisruhan di antara para murid yang lain. Ke-10 murid yang lain pun sebetulnya ingin mendapatkan hal yang sama, ingin memiliki hal yang sama. Sehingga mereka menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Enak aja kamu minta. Barangkali Petrus berkata ya, saya kok, saya juga kepengen, saya juga mau. Ya, Petrus, Andreas, karena mereka dua juga bersaudara kan. Waktu dipanggil pertama, ada Yakobus, Yohanes, Petrus, Andreas misalnya. Saya juga murid yang pertama dipanggil oleh Yesus, masa kamu aja yang mau minta? Emang kamu murid yang pertama dipanggil Yesus untuk mengikut dia? Barangkali juga Yudas berkata, tidak mau kalah. Saya juga mau dong, saya kan seorang bendahara. Saya seorang kepercayaan di dalam kelompok kita untuk mengelola keuangan ini. Walaupun dia seorang pencuri. Tetapi ketika ke-10 murid itu marah seorang terhadap yang lain, secara khusus kepada kedua rekan mereka, kepada kedua murid itu Yakobus dan Yohanes, maka hal itu sebetulnya memberitahukan kepada kita bagaimana manusia menginginkan hal yang enak, menginginkan hal yang nyaman, menginginkan posisi yang strategis, menginginkan segala sesuatu yang berkenaan dengan satu kehormatan. Ingin dihormati, ingin disanjung, ya, ingin dikagumi. Kalau tidak, wah bisa marah itu ya. Sehingga di dalam salah satu gereja, seorang menceritakan, ya, salah seorang hamba Tuhan mengatakan, Pak, di gereja saya ada salah satu misalnya, penetua, pengurus lah, kok yang datang dia cepat datang. Dia datang bukan karena ingin menyambut jemaatnya, bukan karena ingin membereskan pelayanan-pelayanan yang ada, tidak. Terus datang ngapain? Dia datang lalu duduk di kursi yang terstrategis di depan. Dia angkat kakinya, dia angguk-anggukan kepalanya untuk menyambut jemaat. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang bahwa itulah gambaran kehidupan, pelayanan
Dan bahkan yang terjadi di dalam zaman Tuhan Yesus yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Ketika mereka harus menggunakan jubah keagamaan mereka, bukan karena memang betul-betul untuk melayani Allah dengan hati yang tulus, tetapi supaya mereka mendapatkan satu kehormatan dari manusia. Mereka suka. Sehingga tidak heran kalau mereka berdoa di pinggir jalan, di tikungan-tikungan jalan. Mereka berdoa di mana ada orang banyak, berdoa di pasar-pasar. Supaya ada pengakuan dari orang, dari manusia kepada mereka bahwa mereka hebat. Ke-10 murid menginginkan hal yang sama yang diinginkan oleh Yakobus dan Yohanes. Tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ. Ketika Yesus mengatakan bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tidak hanya berhenti bahwa untuk mengatakan, ibu permintaanmu salah. Yakobus dan Yohanes, kamu tidak boleh minta ini. Para muridku, kalian jangan ribut. Tidak hanya sekedar itu. Tetapi hal yang sangat penting juga yang ingin disampaikan oleh Yesus di dalam makna ucapan yang dia katakan. Bahwa untuk mengajarkan kepada para murid pola kepemerintahan kerajaan surga, kerajaan Allah yang kontras dengan kerajaan-kerajaan dunia. Yang kontras dengan kerajaan-kerajaan yang sedang ada di dalam dunia. Kerajaan-kerajaan yang ada dalam dunia, Yesus mengatakan mereka memerintah dengan satu kelaliman. Mereka memerintah dengan satu kekerasan. Mereka memerintah dengan tangan besi semau mereka. Yang gak sepaham, habisin. Yang gak sejalan, sikat. Penjarakan, bunuh dan sebagainya, hukum. Oleh sebab itu Yesus katakan bahwa tidak demikian dengan kamu. Ketika kamu ingin mendapatkan posisi yang kamu minta, kamu tidak tahu seperti apa kamu harus hidup. Seperti apa kamu harus menjalaninya. Seperti apa kamu harus melakoninya. Karena itu ketika Yesus berkata, sanggupkah kamu meminum cawan yang kuminum? Kami sanggup. Kami bisa. Betul. Kamu bisa. Ya, karena secara lettered, secara harfiah, tidak lama lagi mereka mengadakan satu perjamuan malam. Tetapi melampaui itu. Bicara cawan juga bicara satu pergumulan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan para murid memang akan menderita. Mengalami penganiayaan dan sebagainya. Saya pikir bahwa bukan hanya para murid. Saya dan saudara kita juga semua. Sebagai orang percaya kita mengalami. Mencicipi cawan Tuhan. Mencicipi suatu penderitaan. Karena memang penderitaan itu adalah anugerah Allah. Ya. Ketika Tuhan perkenankan kita menderita untuk suatu kebaikan, untuk suatu kebenaran. Ingat, itu anugerah. Ya. Anugerah, kehormatan yang Allah berikan, tidak semua. Itu tanda bahwa ada satu pembentukan yang Allah kerjakan di sana. Ibu bapak saudara, maka ketika kita memperhatikan bahwa melayani bukan dilayani. Melayani bukan untuk dilayani. Kenapa? Hal itu dilakukan. Oleh sebab itu bicara melayani, ketika kita melayani, kita bukan dilayani, maka kita sedang mengikuti pola yang Tuhan Yesus ajarkan. Bukan sedang mengikuti pola dari kepemerintahan dunia, bukan sedang mengikuti pola yang sedang dilakukan oleh imam-imam ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu. Sehingga Yesus mengatakan kepada mereka, sama seperti anak manusia. Datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ada satu pola yang Allah berikan kepada kita. Manusia naturnya kan kepengen mulia, kepengen terhormat. Karena itu kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Karena diperdaya. Kamu tidak
seperti begini, kamu bisa sama seperti Allah. Dan bahkan pemberontakan iblis pun ingin menyamai Allah, bukan? Sehingga itu juga yang dipakai oleh iblis. Ketika menggoda Adam dan Hawa ya, di dalam Taman Eden. Oh, kamu akan sama seperti Allah. Tahu sesuatu yang baik dan yang jahat. Ya. Pola yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus berikan, itulah yang menjadi gambaran dari kehidupan pelayanan orang percaya, pelayanan saudara-saudara. Kita mengikuti pola Kristus. Ya, kalau orang menjahit ya mesti harus ada pola ya. Kalau orang melukis, kalau orang yang memang masih belajar ya mesti mengikuti pola. Kalau udah mahir ya udah bisa menciptakan pola tersendiri. Ya, kalau orang-orang arsitek juga dia biasa membuat satu pola tersendiri dan nanti pola itu bisa ditiru oleh orang dan sebagainya. Ya, demikian juga dengan kalau kita mau buat di dalam zaman media sekarang udah terlalu banyak pola template yang bisa kita pakai, bisa kita gunakan, ya, yang memang dipersiapkan orang-orang tertentu yang merancang, oh ini pola ini bisa dipakai bagus dan sebagainya. Yesus memberikan satu pola pelayanan yang berbeda dengan pola yang dunia miliki. Pola yang ditawarkan atau yang dilakukan oleh Kristus seperti apa? Sehingga kita bisa melakoni bahwa kita hidup, kita ada, kita sebagai orang percaya, kita bukan dilayani tapi kita melayani. Pola yang diperankan oleh Kristus sangat jelas sekali. Bahwa dia hadir, aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang dari mana? Dari mana Kristus? Datang dari surga ke dalam dunia. Seperti apa surga? Apa perbedaan surga dengan dunia? Ya. Aku datang dari yang maha tinggi. Aku datang dari yang mulia. Aku datang dari yang tidak terbatas. Datang ke dalam dunia yang begitu hina, yang begitu terbatas. Sehingga bicara melayani, bukan dilayani. Prinsip yang Yesus ajarkan dalam bagian ini adalah kehadiran kita. Apalagi dalam zaman sekarang ya. Kalau kita mendengar kesaksian orang dan bahkan bukannya kesaksian orang. Karena saya sendiri juga pernah mengalami bagaimana terpapar pandemi COVID-19 ya. Kalau nggak ada kehadiran orang, waduh sepi. Rasa bisa turun imunitas kita. Walaupun nggak bisa dibesuk gitu ya. Kadang kita dengar telepon, rasa bangkit lagi. Rasa kuat lagi imun. Dapat SMS. Jadi pola kehadiran datang. Dari yang maha tinggi ke tempat yang rendah. Dari yang mulia kepada yang hina. Dari surga kepada dunia. Yang pencipta turun berdiam di antara ciptaannya. Wah, gak enak banget ya. Sementara dunia kan ngapain saya turun ke bawah lagi. Saya sudah di atas kok. Saya sudah nyaman-nyaman. Saya sudah enak. Biar aja nanti orang yang di bawah suruh ke tempat saya yang di atas. Tapi tidak demikian dengan pola pelayanan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita turun. Karena itu kalau kita membaca kisah-kisah para misionaris dari luar negeri ya. Baik dari Amerika, dari Jerman, baik yang ke India, ke China. Waduh, luar biasa kisah pelayanan mereka. Mau meninggalkan daerah yang nyaman, mau meninggalkan daerah kota metropolitan, mau meninggalkan daerah yang tanpa susah sinyal, lalu pergi ke daerah pedalaman yang betul-betul terisolir di sana. Ya, akses transportasi susah, akses media sosial susah. Coba pikirkan kalau kita masuk ke dalam. Barangkali kalau kita lihat foto, lihat jejak mereka, kita bisa menikmati membacanya. Atau menikmati foto-foto mereka yang mereka sajikan. Tapi coba kita turun ke sana. Barangkali sehari
2 hari masih oke kali ya. 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, bertahun-tahun di sana. Waduh. Ya. Jangankan ke sana ya, ke daerah pedalaman. Kita mati lampu semalam aja, sinyal kemudian kendala sehari aja, waduh sudah susahnya, pergumulan sulitnya gitu ya. Tapi bagaimana dengan Kristus mengajarkan pola kehadiran untuk melayani, menyentuh, merangkul. Ya, itulah kehadiran. Kalau Bapak Ibu Saudara pada saat ini, kalaupun misalnya kita nggak bisa hadir di gereja Pak, kehadiran di rumah itu udah bagian dari satu pelayanan. Melayani bukan hanya sekedar kami yang berdiri di podium, baik penetua, pemusik, singer, tidak, atau multimedia, tidak. Setiap kita sebagai orang percaya ketika kita bersekutu satu dengan yang lain sebagai umat Tuhan, kita sudah saling melayani. Itulah pelayanan. Ya, kehadiran kita. Hal yang kedua, pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam melayani. Bahwa melayani, bukan dilayani, bukan hanya sekedar kehadiran, tetapi juga memberi, bukan menerima. Jadi prinsip yang Tuhan ajarkan di dalam melayani adalah bagaimana dia memberi, bukan menerima. Apa yang Tuhan Yesus beri di sini? Dia memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Bukan hanya sekedar, aku memberikan, aku utus malaikatku untuk datang kepada manusia, biar malaikat aja yang berfirman. Biar malaikat aja yang menyelamatkan manusia. Tidak. Dia memberi. Karena itu yang namanya pelayanan, ya tidak bisa tidak. Kita mesti memberi diri. Ya. Kalau orang sudah melayani, banyak hal yang kita bisa beri bukan? Bisa bentuk harta benda kita, tenaga kita, pikiran kita. Tapi yang jelas bahwa ketika kita melayani Kristus, kita memberi seluruh totalitas hidup kita kepada Allah. Sehingga ketika hidup kita diberikan sepenuhnya untuk Allah, maka tidak ada lagi yang sebetulnya tersisa. Kalau kita sudah menyadari bahwa hidup kita sudah diberikan kepada Allah seutuhnya. Demikian juga dengan Kristus ketika dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tidak ada lagi yang tersisa yang ada pada Kristus. Yang tidak dia berikan, persembahkan kepada Bapa. Untuk apa? Supaya murka Allah yang seharusnya saya dan saudara tanggung. Ditanggung oleh Kristus di kayu salib. Dia berikan nyawanya. Waktu menuju salib, para murid meninggalkan dia satu demi satu, seorang demi seorang. Petrus yang tampil seperti seorang pahlawan pun pergi meninggalkan dia. Bahkan membuat penyangkalan kepada Yesus Kristus. 3 kali Petrus menyangkal sebelum ayam berkokok. Artinya belum berganti hari itu. Masih hari yang sama. Tadi ingatkan oleh Tuhan Yesus ya. Kita memberi bukan untuk menerima. Yang namanya pelayanan karena tuh saya mengutip apa yang pernah disampaikan oleh almarhum Pak Bigman ya. Kalau kamu mau melayani ada masalah itulah anugerah. Kalau melayani tidak ada masalah. Yang dihadapi itu bukan pelayanan. Tidak semua orang suka, tidak semua orang senang. Tidak semua orang terima. Ya. Tapi kita tidak boleh berhenti untuk melayani. Memberi. Tidak mungkin kita bisa mengatakan saya melayani tanpa saya memberi. Ya, karena itu apa yang saya bisa pergunakan, apa yang saya bisa berikan, apa yang saya bisa bagikan. Saya memberikan. Karena Kristus telah terlebih dahulu memberikan nyawanya untuk kita. Hal yang ketiga, pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah bagaimana pelayanan itu membebaskan, memerdekakan. Jelas apa yang disampaikan di dalam ayat yang ke-28. Yesus, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Ya, dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini prinsip pembebasan. Memerdekakan manusia yang seharusnya sudah terjual di bawah murka Allah, yang seharusnya dibinasakan, dibelenggu oleh dosa. Oleh karena Kristus yang menyerahkan nyawanya, maka dimerdekakanlah saya dan saudara. Dibebaskanlah kita dari murka Allah. Dibebaskanlah kita dari belenggu dosa. Itulah pelayanan. Itulah artinya kita melayani, bukan dilayani. Kita hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan kabar yang membebaskan mereka yang terbelenggu oleh dosa. Untuk membebaskan mereka yang terikat oleh kuasa-kuasa dunia melalui pemberitaan Injil. Pemberitaan kebenaran. Ini harus disampaikan. Ini harus diberitakan. Karena itu kehadiran kita sebagai orang percaya. Kehadiran kita anak-anak Allah. Bukan tanpa makna dalam dunia. Oleh sebab itu kita masih harus hati-hati. Dalam hidup. Supaya kita betul-betul memainkan peran sebagai anak-anak Allah. Yang diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia. Seperti domba di tengah serigala. Menjadi garam dan terang dunia. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, melayani. Bukan untuk dilayani. Itulah kenapa. Ya, pertama tentu kita bisa menjadi pelayan yang melayani, bukan yang dilayani. Ketika kita memiliki kerendahan hati. Adakah kerendahan hati dalam hidup kita? Karena itu apa yang diminta oleh para murid Kristus, diminta oleh ibu Yakobus dan Yohanes tidak lain dan tidak bukan. Sebetulnya mereka ingin menjadi orang yang angkuh, orang yang kelihatan arogan di sana, menjadi pemimpin yang hebat. Karena itu Yesus katakan, barang siapa ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pelayanmu. Mesti memiliki kerendahan hati. Ya. Inilah yang tidak dimiliki oleh ahli Taurat orang-orang Farisi. Yang hidup di zaman Yesus. Punyakah kita kerendahan hati? Ya. Bagaimana kita hidup dalam hari-hari kita. Kita bisa melayani kalau kita punya hati. Yang betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak layak Tuhan. Saya tidak berkenan. Saya manusia yang hina. Saya manusia yang berdosa. Namun apa yang terjadi dalam kehidupan kita terkadang bukan merendahkan diri di hadapan Allah. Justru mengatakan diri, saya orang yang hebat. Saya fasih bicara. Saya orang punya talenta ini dan itu. Hati-hati, biarlah pada kesempatan hari ini kita diingatkan oleh firman. Melayani, bukan dilayani. Ketika orang memiliki kerendahan hati, maka melayani juga menjadi hamba. Menghambakan diri. Dua kata yang dipakai oleh Yesus bagian ini. Pelayan, bagaimana mereka betul-betul dalam konteks zaman itu pelayan meja yang memberikan diri untuk melayani orang lain. Tapi juga menjadi hamba. Menjadi budak. Budak dari kemerdekaan. Budak dari satu kebenaran. Ya, kita tidak punya hak atas diri kita selain taat sepenuhnya kepada Tuhan yang memanggil kita. Kita hambanya Dia. Karena itu kita tidak berhak mengatur Tuhan itu seperti apa yang mau kita atur. Dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Kita hanya tunduk menjalankan apa yang mau Tuhan ingin kita kerjakan. Hamba. Ya, tentu melayani. Bukan untuk dilayani. Perlu penderitaan. Sangkal diri, pikul salib. Tidak ada kemuliaan tanpa salib. Itulah hidup orang percaya. Karena itu berkat di dalam kita melayani. Tidak sia-sia. Kita sudah diberkati Allah lewat karya Kristus di kayu salib. Kita sudah ditebus oleh Allah sehingga kita hidup berkelimpahan.
Bukan hanya sekedar kemudian mengukur berkat Allah dari hal-hal jasmani, dari hal-hal materi. Tapi anugerah Allah. Karena itu Yesus katakan, hal duduk di sebelah kanan atau kiriku. Itu anugerah Allah. Anugerah Bapa yang disediakan. Bagi barang siapa Bapa memberikan itu. Bagi kepada siapa Bapa menganugerahkan. Tapi ingat, ketika kita melayani, bukan dilayani, kita sedang menjadi berkat bagi orang lain. Memberkati orang-orang di sekitar kita. Segala sesuatu yang kita lakukan. Di dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Hal yang sangat penting untuk kita pikirkan juga. Pahami bahwa mengapa kita melayani, bukan dilayani. Ingat, kita tidak sedang mengikuti pola dan prinsip dunia. Tidak. Tapi kita mengikuti pola dan prinsip yang Kristus ajarkan. Kenapa kita melayani, bukan dilayani. Mengedepankan untuk melayani, bukan dilayani. Ya, kita mengikuti pola Kristus. Dan juga tentu melayani adalah panggilan hidup kita. Tanggung jawab hidup kita. Yang sudah ditebus oleh Kristus. Karena itu apa yang ditulis oleh Rasul Petrus sangat indah. Layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepada tiap-tiap kita. Karena itu tidak ada alasan bagi orang percaya untuk tidak bisa melayani. Masing-masing orang percaya dianugerahkan oleh Allah. Dikaruniakan oleh Tuhan. Potensi dan kemampuan untuk melayani. Barang siapa memimpin, dia memimpin dengan bijak. Barang siapa berbicara yang menyampaikan firman Allah. Artinya bahwa ya jangan membuat satu berita yang hoax gitu ya. Nyampaikan kebenaran. Beritakan kebenaran. Ya, barang siapa hiduplah takut akan Allah dan sebagainya. Itulah panggilan hidup kita. Biarlah kita dituntun, ditolong oleh Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan di dalam Minggu Kudus hari ini yang mengantar kita dalam perjamuan kudus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukur atas segala berkat firman yang telah kita renungkan. Bapa dalam surga, kami datang, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di Minggu Kudus hari ini, kami diingatkan oleh Tuhan. Akan kasih setia Tuhan yang telah memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Dimanapun Tuhan hadirkan kami. Baik dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam studi kami. Bahwa Tuhan menempatkan kami di sana untuk kami melayani Allah. Dan juga mengasihi Tuhan. Secara khusus lewat kehidupan nyata di tengah-tengah dunia saat ini. Bapa yang baik yang mengasihi kami, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu hari ini. Dan bahkan di sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, memimpin, memberkati mereka. Bertambahnya usia mereka, hikmat, pengertian, bijaksana. Tuhan terus anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan pekerjaan. Tuhan juga yang memimpin, menolong setiap kehidupan mereka. Sehingga hari demi hari yang mereka jalani. Mereka boleh menikmati segala pemeliharaan Tuhan. Lewat pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan dengan bisnis mereka masing-masing. Baik yang sedang mereka kerjakan maupun yang sedang mereka pikirkan untuk mereka garap, untuk mereka lakukan. Allah kiranya memimpin mereka. Di dalam masa pandemi COVID-19 yang masih melanda ini, Tuhan Engkau campur tangan atas kehidupan perekonomian umat-Mu, pekerjaan umat-Mu. Perhatikanlah mereka ya Tuhan. Kami berdoa mohon belas kasihan Tuhan juga bagi mereka yang bergumul dengan pasangan hidup. Tuhan juga yang menolong memimpin mereka. Agar mereka juga tetap menggunakan akal pikiran mereka, hati mereka. Yang sudah dibaharui oleh Roh Kudus. Untuk memilih pasangan hidup yang hidup bersama dengan mereka. Dalam keluarga yang memuliakan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu mengucap syukur untuk kehidupan beberapa jemaat Tuhan yang Tuhan telah pulihkan dari sakit penyakit mereka. Oleh sebab itu Tuhan biarlah mereka senantiasa datang dan bersyukur kepada Engkau. Kami berdoa untuk mereka yang saat ini masih dalam proses isolasi mandiri. Oleh sebab itu pun Tuhan dimanapun mereka berada, Engkau Allah yang memperhatikan kehidupan mereka. Menolong mereka, memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu.
Secara khusus kami hari ini juga berdoa menopang di dalam Tuhan untuk saudara dari Bapak Selti Sapulete, untuk Pak Loce Sapulete yang saat ini sedang ada di rumah sakit Lemena, Ambon, Bela. Tuhan juga campur tangan. Tuhan menolong, memberkati setiap proses pengobatan. Tuhan tolong pergumulan saudara dari Pak Selti Sapulete ini ya Bapak. Terima kasih, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan juga bagi setiap kehidupan pendidikan anak-anak-Mu yang saat ini masih mereka lakukan dari rumah. Biarlah Allah memberkati mereka, menolong mereka dengan segala belas kasihan sehingga studi anak-anak-Mu tetap bisa berjalan dalam pimpinan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan dalam masa kecil mereka, dalam masa muda mereka, dalam masa remaja mereka, Tuhan yang menjaga, memelihara. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang hidup terus dalam takut akan Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami, umat-Mu, jemaat dewasa, dan juga jemaat yang lansia, yang secara manusia mengalami kelemahan fisik, mengalami berbagai macam penderitaan. Karena itu Tuhan, Engkau terus menopang mereka, sehingga kerohanian mereka semakin hari terus semakin bertumbuh dan semakin teguh dalam Engkau ya Tuhan. Sekalipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Terima kasih Tuhan, Engkau memimpin bangsa dan negara kami. Pemerintah bangsa dan negara kami dalam mengatasi, menangani pandemi COVID-19 ini. Proses vaksinasi yang terus dilakukan, Allah turut bekerja. Allah campur tangan sehingga semua boleh berjalan dalam pimpinan tangan Tuhan. Berkatilah perekonomian bangsa kami. Berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di dalam kepemerintahan, di dalam memutus mata rantai pandemik ini. Bahkan setiap masyarakat yang taat dengan protokol kesehatan, himbauan-himbauan pemerintah, Tuhan juga terus menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan. Para dokter, para perawat, mereka juga manusia yang mengalami kelelahan. Tuhan, tolong mereka. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Demikian juga setiap anak-anak bangsa yang sedang terpapar COVID-19. Dimanapun berada. Kiranya Allah campur tangan memperhatikan mereka. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa mohon belas kasihan Tuhan juga untuk mengasihi, memberkati pelayanan baik Yayasan PAMA, Yayasan Mika dan STT Makedonia. Seluruh pengurus, para mitra, para donatur, seluruh staf karyawan, dan seluruh anak-anak yang Tuhan percayakan untuk dididik. Tuhan memberkati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah doa kami ya Tuhan, dengarlah doa kami. Yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita duduk di sekitar meja perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan perjamuan kudus dan mengundang kita untuk merayakannya. Sebagaimana dikatakannya ketika dia mengadakan perjamuan malam itu bersama para muridnya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apa arti perjamuan kudus dan mengapa Tuhan Yesus Kristus memerintahkan gerejanya
untuk merayakan perjamuan kudus sampai Dia datang kembali. Pertama, perjamuan kudus adalah perayaan untuk memperingati penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus demi keselamatan kita, karena hanya melalui karya Allah di dalam Tuhan Yesus saja kita dapat menerima keselamatan sejati. Dalam perjamuan kudus, roti yang kita makan dan anggur yang kita minum menyatu dengan kita. Dengan demikian setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita diingatkan betapa eratnya persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus yang menderita, mati dan bangkit untuk keselamatan kita. Perjamuan kudus merupakan tanda atau meterai yang menunjukkan betapa kokoh perjanjian damai antara Allah dengan kita. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus Kristus sendiri menetapkan dan menjamin janjinya untuk menyelamatkan kita yang ditandai dengan darahnya yang suci. Perjamuan kudus tidak hanya melambangkan betapa erat persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga menyadarkan kita betapa erat persekutuan kita dengan sesama orang percaya sebagai tubuh Kristus yang satu. Roti dan anggur dalam perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Memang Tuhan Yesus Kristus tidak hadir dalam rupa roti dan anggur, tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus hadir dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian kita percaya bahwa perjamuan kudus adalah perjamuan sukacita. Sebab Tuhan sendirilah yang menyelenggarakannya bagi kita, anak-anaknya yang telah dipersatukan, tidak hanya dengan penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, tetapi juga dengan kebangkitannya. Karena itu perjamuan kudus benar-benar menguatkan dan menyegarkan iman dan pengharapan kita. Selain itu perjamuan kudus juga mengarahkan kita kepada masa depan yang kekal, yakni kepada penggenapan perjamuan agung Sang Anak Domba Allah, di mana kita akan dipersekutukan dalam kekekalan secara sempurna dengan Tuhan dan sesama orang percaya. Demikianlah arti perjamuan kudus, biar kita mengingat Kristus, bukan mengingat diri. Jangan salah gunakan perjamuan kudus. Tuhan menolong, Tuhan memimpin kita berdoa. Bapa, kini kami mempersiapkan hati untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tolonglah kami, supaya kami boleh mengikuti perjamuan kudus dengan hati yang tertuju kepada Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Satu pujian akan dinyanyikan untuk kita. Kepada petugas, saya persilakan. Mahkotailah Raja hidup, mulia bagimu. Ingat mahkota durimu, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat meja perjamuan Tuhan telah siap bagi kita. Perjamuan kudus ini hanya diperuntukkan bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis dan juga sudah disidi. Berbahagialah mereka yang diundang ke meja perjamuan Sang Anak Domba Allah. Roti dan anggur sudah tersedia di meja. Tetapi janganlah hati kita hanya terpancang pada roti dan anggur yang ada. Melainkan angkatlah hati kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah roti hidup dan air hidup yang sejati, sumber kehidupan yang abadi. Sementara roti dan anggur akan dibagikan kembali, pujian akan dinyanyikan. Ku mohon untuk mengerti, Kau mati bagiku. Ku mau bagaikan malaikat menjaga kuburmu. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Ku rela segenap hati memikul salibmu. Terima caun pahit sertanya, pimpin ke Kalvari. Apakah ada di antara Bapak Ibu jemaat yang belum mendapatkan roti dan anggur? Baik, kalau tidak ada. Bapak Ibu jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita ambil roti, kita pegang pada tangan kanan kita, kita angkat roti kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Siapkan anggur, angkat anggur pada tangan kanan saudara. Air anggur ini mengingatkan kita akan Tuhan Yesus Kristus yang telah sungguh-sungguh mengucurkan darahnya untuk keselamatan kita. Seperti pada waktu malam ia diserahkan, diambilnya cawan minuman dan berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang telah ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari kita masing-masing berdoa kepada Tuhan. Mengucap syukurlah secara pribadi kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kebaikan-Nya. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ia telah mengajar kita untuk melayani Dia. Berkomitmenlah secara pribadi di hadapan Tuhan Allahmu. Bapa, kami datang, kami bersyukur kepadamu atas perjamuan kudus yang boleh kami laksanakan di Minggu Kudus hari ini. Mengingat akan kasih Tuhan bagi kami, kebaikan Tuhan, pengorbanan Kristus bagi kami. Tolong kami, pimpin kami, teguhkan kami dalam ketaatan, kesetiaan melayani Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan pujian secara bersama-sama. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Saya undang jemaat sekalian untuk kembali duduk. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan terus boleh mengingatkan kita untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Hidup dalam kerendahan hati, karena sesungguhnya hidup kita hanya ada karena kemurahan Tuhan. Kita akan memberikan ucapan syukur kita juga yang akan diberikan dalam bentuk persembahan di dalam 3 kantong. Kantong merah untuk pengembangan Gereja Reformasi Indonesia, kantong yang abu-abu untuk operasional gereja, dan untuk yang ungu untuk perjamuan kudus. Ayat pengantar persembahan terambil dari Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik, karena sesungguhnya apa yang ada di dalam hidup kita hanya ada karena pemberian Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai
sembah Hanya hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Saya udah nyempatkan bangkit berdiri. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku sembah Kau, Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga telah mendengarkan firman-Mu, melayani bukan untuk dilayani ya Tuhan. Semoga firman-Mu ini dapat pedoman bagi hidup kami. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Berartilah persembahan ini, berartilah tangan-tangan yang akan mengapain persembahan ini Tuhan. Kami juga berdoa supaya persembahan ini dapat seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, ajar kami juga untuk terus memberikan yang terbaik, memberikan hidup kami kepada-Mu. Karena sesungguhnya semua yang kami miliki itu semua dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan membaca petunjuk hidup baru bersama-sama yang terambil dari Markus 10 ayat ke-44. Mari kita baca bersama. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah menjadi hamba untuk semuanya. Amin. Biar kita boleh kembali ke tempat kita masing-masing dan terus diingatkan, hidup untuk melayani, bukan untuk dilayani. Hidup untuk memuliakan Tuhan dan bukan untuk mencari kemuliaan bagi diri sendiri. Karena pada akhirnya kita semua akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapannya. Melayani-Mu sungguh menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus menolong kita untuk tetap setia di dalam jalannya. Surga mulia ditinggalkannya, bukit kersangkut kota di dakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya
kita yang berdosa. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu. Kerinduanku, tolong aku selalu, setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Ya Yesus Tuhanku, ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu. Kerinduanku, tolong aku selalu, setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Tolong kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi pelayan-pelayan-Mu dimanapun Tuhan hadirkan kami, di dalam kehidupan keseharian kami. Karena itulah ladang yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk kami hadir memberi makna bagi dunia. Kami datang, kami bersyukur atas Minggu Kudus hari ini. Ibadah yang boleh kami lakukan, yang dirangkaikan dengan pelayanan sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ibadah kita telah selesai dan firman telah disampaikan kepadamu. Sesungguhnya kita dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Jangan takut untuk menjalani kehidupan melayani di tengah-tengah dunia, di mana Tuhan tempatkan engkau, karena engkau tidak sendiri. Tuhan menyertaimu dan berkat-Nya ada padamu. Kini angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada Dia. Terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas saudara sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga. Persekutuan yang indah dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
pimpinan, kekuatan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Silakan duduk, saat teduh pribadi ibadah kita selesai. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Ya, Tuhan menolong, Tuhan memimpin setiap kita. Mari kita menyaksikan warta video Gereja Reformasi Indonesia. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, melayani, menjawab dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Shalom, selamat hari Minggu. Bersama saya Esther, hadir untuk menyampaikan warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah tengah minggu. Persekutuan Oikumene hari Rabu pukul 12.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Pekerjaan dan Tanggung Jawab Pribadi yang akan disampaikan oleh Penatua Andri Wirawan. Antioquia Ladies Fellowship hari Kamis pukul 11.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Bijak dalam Bertindak yang akan disampaikan oleh Bapak David Huwai. Pendalaman Alkitab hari Jumat pukul 19.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom membahas Kisah Para Rasul pasal 28 yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsan. Persekutuan doa pagi hari Sabtu pukul 5.30 pagi akan dilaksanakan secara online via Zoom dipimpin oleh Penatua Sugiono Subeno. Antioquia Youth Fellowship hari Sabtu pukul 16.00 akan dilaksanakan secara online via Zoom dengan tema Marah tapi tidak berbuat dosa yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsan. Sekolah Minggu akan dilaksanakan secara online via Zoom pukul 9.00 yang akan dilayani oleh tim guru sekolah minggu Gereja Reformasi Indonesia. Ibadah minggu depan akan dilaksanakan secara live streaming di YouTube channel Gereja Reformasi Indonesia pukul 10.00 dan akan relive di YouTube pukul 17.00 dengan tema Dibenarkan Karena Iman yang akan disampaikan oleh Pendeta Netsan. Kami nantikan kehadiran Anda dalam setiap ibadah di sepanjang minggu ini. Dan info lainnya yang perlu Anda ketahui, demikianlah warta sepekan Gereja Reformasi Indonesia. Dari kita, oleh kita, untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus, Kepala Gereja. Tuhan Yesus memberkati dan salam sejahtera. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kegiatan tengah minggu kita lakukan secara Zoom, online. Karena itu mari Bapak Ibu bersama-sama kita bisa mengambil bagian, mengikuti kegiatan yang ada doa pagi, pendalaman Alkitab, PO, ALF, AYF ya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita ada program kelompok kecil.
Jangan pikir bahwa ini kelompok kecil ini hanya untuk orang yang baru, enggak. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi Departemen Pembinaan, ada PIC-nya, ada Pak Penetua Heri Sudarno, juga ada ada Yohanes dan Yola juga yang mengkoordinir bersama dengan Pak Penetua Heri. Karena itu Ibu Bapak Saudara bisa mendaftarkan diri, menghubungi nomor telepon yang ada ya. Tanya kalau enggak tahu, belum tahu, Pak kelompok kecil ini seperti apa ini, siapa yang bisa masuk, apa syaratnya, apa mesti melampirkan surat ini dan itu gitu kan. Yang jelas tentu tidak sertifikat vaksin ya, enggak lah ya. Oke, artinya bahwa yuk mari sama-sama kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Supaya apa? Iman kita juga dikuatkan dan bertumbuh di dalamnya. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.